Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Walfatin, mahasiswa akuntansi perpajakan semester 4. Saya akan menjelaskan tentang materi tata kelola desa dan materi-materi pembahasannya, peran penting Undang-Undang Desa dalam pembangunan dan kemajuan desa, prosedur penyusunan APB desa, prosedur pengolahan keuangan desa, prosedur teknis keuangan atau SOP desa. Peran penting Undang-Undang Desa dalam pembangunan dan kemajuan desa. Definisi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukumnya ada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 18, pasal 18B ayat 2, pasal 20 dan pasal 22D ayat 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan cikal bakal dari bangkitnya desa dari ketertinggalan. Dengan adanya Undang-Undang Desa ini, desa menjadi bisa lebih mandiri dalam melakukan pembangunan desa. Hal inilah yang menjadi dasar atas bangkitnya desa. Kemandirian desa juga hadir berkat dibentuknya pemerintahan desa. Dan pemerintahan desa inilah yang membawa desa ke dalam kemandiriannya. Latar belakang bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 2. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. 3. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuannya yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. 4. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 5. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dan kewenangan desa berdasarkan hak asal. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pengaturan desa. 1. Rekognisi. 2. Subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, dan kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Yang kedua, prosedur penyusunan APB desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintah yang baik atau good governance dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Proses penganggaran APB desa dimulai setelah RKP desa ditetapkan, dilanjutkan proses penyusunan APB desa,
rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa, yaitu pemerintah desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa. 2. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. 3. Perwakilan warga, tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan, dan masih banyak contoh yang lainnya. 4. Bupati atau camat. Ketentuan penyusunan APB Desa. APB Desa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa. APB Desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APB Desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes atau peraturan desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Prosedur pengelolaan keuangan desa sampai struktur APB Desa. 5 siklus pengelolaan keuangan desa. 1. Perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarankan dalam APB Desa. 2. Pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan KAUR keuangan. Dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat. 3. Penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh KAUR keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerima pengeluaran dalam buku kas umum atau BKU yang ditutup setiap akhir bulan. Pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APB Desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 5. Pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan oleh peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada bupati wali kota, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Struktur APB Desa, yaitu 1. Pendapatan desa, pendapatan asli desa atau PAD desa, transfer pendapatan lain. Yang kedua, belanja desa. Belanja desa ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. 3. Pembiayaan desa, ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Prosedur teknis keuangan atau SOP desa. Tujuan SOP keuangan secara umum adalah untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Pentingnya SOP dan berbagi peran. Pembagian peran PT PKD yang berisi kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan pelaksana kegiatan dirincikan dalam dokumen SOP pengelolaan keuangan desa mulai dari urusan dokumen yang dipegang atau dikuasai, ukuran waktu atau tenggat sirkulasi dokumen,
dan masing-masing tanggung jawab pelaporan juga terdistribusi kepada masing-masing peran. Setelah desa paham mengenai bagaimana cara mengelola keuangan desa dengan pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam SOP pengelolaan keuangan desa, maka mekanisme SOP bisa diimplementasikan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa. Penjelasan mengenai alur SOP keuangan desa, TPK desa, dan pengguna anggaran desa mengajukan RAB dan SPP kegiatan. Laporan paling lambat 7 hari kalender BKPK sebagai bukti transaksi, dokumentasi, notulensi, dan dikirim ke sekretaris desa. Sekretaris desa melakukan verifikasi dalam jangka waktu 2 hari jam kerja. Setelah dilakukan verifikasi dokumen tersebut diajukan kepada kepala desa. Verifikasi mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Setelah ketika verifikasi telah disetujui, kepala desa memberikan surat perintah membayar kepada bendahara desa. Bendahara desa melakukan pembayaran disertai kwitansi dan potongan pajak paling lambat 2 hari kerja. Proses penyusunan APB desa. 1. Pelaksanaan kegiatan. Menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. 2. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa atau RAPBD desa dan menyampaikan kepada kepala desa. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. 4. Rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepada kepala desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 5. Bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa. Dalam hal bupati atau wali kota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka perdesa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan perdesa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan perdesa tentang APB desa yang menjadi perdesa, bupati atau wali kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB desa tahun anggaran sebelumnya. Peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Nah, ini bagan dari penyusunan peraturan desa APB desa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ini bagannya. Prosedur teknis keuangan SOP desa. Tujuan SOP keuangan secara umum adalah untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Pentingnya SOP dan berbagi peran. Terima kasih. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.